Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Fitriah Hidayatun Nafiah, Subekti Kartikasari, saya sendiri Muhammad Sifal Umang, selanjutnya Faisal Nur Arifin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan tentang perencanaan pembangunan 2. Poin yang pertama yaitu pengawasan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan menurut Bintoro Cokroaminoto pada proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Atmosurodirjo mendefinisikan perencanaan perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa dan bagaimana melakukannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Perencanaan mengandung unsur-unsur yaitu 1. Sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, 2. Adanya proses, 3. Hasil yang ingin dicapai, dan 4. Di masa depan dalam waktu tertentu. Perencanaan tidak dapat dibebaskan dari pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Materi selanjutnya yaitu B. Perencanaan ekonomi. Yang pertama, pengertian. Sebenarnya sebelum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah perencanaan ekonomi. Perencanaan sering disamarkan dengan sistem politik suatu negara seperti kapitalis, sosialis, dan campuran. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan. Oleh sebab itu, perencanaan dapat diartikan sebagai teknik atau cara untuk menyampaikan tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pusat. Dan perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal, yaitu A. Pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang B. Pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ciri-ciri perencanaan. Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu, serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan adalah yang A. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang B. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang C. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi. Yang D. Usaha perluasan kesempatan kerja. Yang E. Usaha pemerataan pembangunan, sering disebut sebagai distributive justice. Yang F. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. 3. Unsur-unsur perencanaan. Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut. Yang A. Dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya. Yang B. Adanya kerangka kerja makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut. Yang C. Perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis sehingga perlu diperkirakan dengan seksama. Yang D. Uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten seperti misalnya kebijakan fiskal,
pengangguran, moneter, harga, serta kebijakan sektor lainnya. Berbagai kebijakan tersebut perlu untuk dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. Yang E, perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana sasaran. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Yang 4. Fungsi perencanaan. Dengan perencanaan diharapkan didapatkan suatu penganggaran kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dan yang B, dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi, proyeksi perkembangan, hambatan serta risiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Yang C, perencanaan memberikan kesempatan untuk menghadapkan pilihan yang terbaik. Yang D, dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Yang E, perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi. Yang alasan perlunya perencanaan dari sudut pandang ekonomi. Alasan perlunya perencanaan adalah agar pengguna alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien. Yang B, agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap. Yang C, agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur. Yang keenam, strategi pembangunan ekonomi. Jadi singkat kata bahwa perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena merupakan cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan di NSB dan di Indonesia. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, meningkatkan kesempatan kerja dan untuk pembangunan secara ekonomi tersebut, diantaranya untuk pertumbuhan penciptaan kesempatan 12 kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya. Yang B, mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut, misalnya tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintahan, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain. Yang C, memilih berbagai cara atau kegiatan dan alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyeksi investasi seperti jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat kesehatan. Selain itu juga perencanaan nasional tentang kebijakan harga seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, subsidi, dan lain-lain. Yang D, mengerjakan proses pemilihan kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional tanpa terganggu oleh adanya kendala sumber daya dan organisasi. Memerlukan adanya hal-hal sebagai berikut. Yang A, Komisi Perencanaan sebagai badan pelaksanaan perencanaan yang terorganisir dengan tepat. Yang B, data statistik perencanaan yang baik membutuhkan analisis yang menyeluruh tentang potensi sumber daya yang dimiliki beserta kekurangannya. Yang C, tujuan perencanaan harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Yang D, penetapan sasaran dan prioritas penetapan sasaran dan prioritas untuk mencapai tujuan dibuat secara makro dan sektoral. Yang E, mobilisasi sumber daya dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia. Yang F, keseimbangan dalam perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian untuk 13 menghindari kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan. Poin yang terakhir yaitu mekanisme harga. 1. Pengertian mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output ataupun input. 2. Harga keseimbangan. Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara lain
Sir Al-Midj, dan Tamam Al-Midj. Himal al-Adl. Istilah himal al-Adl atau harga yang adil pernah digunakan oleh Rasulullah dan juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perbuatan kekuasaan, memaksa penimbunan barang untuk menjual barang timbunannya, membuat jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tujuan penentuan harga. Dalam kondisi ini, persaingan yang semakin ketat, tujuan mencari laba secara maksimal dalam praktiknya akan sulit dicapai. A. Mendapatkan laba maksimalisasi. B. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjual bersih. C. Maksimalisasi pangsa pasar. D. Kepemimpinan mutu. E. Karena pesan. Poin yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Memang tidak semua perusahaan menggunakan prosedur yang sama dalam penentuan atau penetapan harga, di mana menurut Staton bahwa penetapan harga meliputi 5 tahap, yaitu A. Pengestimasian permintaan untuk barang tersebut. B. Mengetahui lebih dahulu reaksi dalam persaingan. C. Menentukan market share yang dapat diharapkan. D. Strategi harga untuk dicapai pasar target. Ada beberapa strategi harga yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai, yaitu 1. Decrease pricing atau penetapan harga penyaringan. 2. Penetration pricing atau penetapan harga penetrasi. 3. Status quo pricing yaitu penetapan harga status quo. Dan E yaitu faktor biaya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.